Shalom, damai di hati, shalom. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kolom Gunung Menuju Jakarta Barat dari kolom 1 sampai kolom 6. Saudara-saudaraku, sambil berdiri, kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi Pujilah Dia, Pujilah Dia. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya. Pada saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa berkumpul lagi beribadah bersamamu lewat video. Bilang Kau berkati kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhir dengan baik. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami sebelum kami beribadah pada saat ini. Biarlah pengampunan-Mu yang sejati bisa mengampuni dosa umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hidupilah dalam damai sejahtera.
Mari kita menyanyi Tuhan Yesus Mutiara Hatiku, NNBT nomor 26 ayat yang pertama. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap setiamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kembali lagi kami, anakmu, seluruh jemaat kolom 1 sampai kolom 6 Tuhan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila Kamu berkati Tuhan kami, agar kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya dia bisa berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati jemaat yang akan mendengarnya, supaya mereka bisa diberkati untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Rut pasal 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk mendengarkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Sampai di sana pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulanan kita memelihara keutuhan ciptaan. Tema mingguan kita mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Nah, saya mengambil bahan renungan saya ini dalam Rut pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-6 dengan judul saya mengambil keluarga merupakan harta yang paling berharga. Ada begitu banyak definisi tentang keluarga. Tapi satu definisi yang sederhana dan memiliki makna yang dalam, yaitu keluarga adalah harta yang paling berharga, di mana ada suami, istri, dan anak-anak. Tempat pembentukan karakter hidup manusia dimulai dari keluarga. Anggota keluarga yang hidup harmonis dan rajin memberi diri dalam pelayanan gereja. Tuhan pasti mampu menciptakan manusia dengan karakter yang berintegritas. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat pasti akan mampu dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, anggota keluarga yang broken home atau rumah tangga yang rusak akan memiliki karakter apatis, pesimis, dan berujung destruktif. Demikian
saat Boas berkata kepada penebus, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Itu terdapat dalam ayat yang kelima. Tapi karena alasan tidak mau merusak milik pusakanya sendiri, maka penebus bermohon agar Boas menebus apa yang menjadi bagiannya. Jika hanya menebus tanah, maka tentunya penebus hanya mengeluarkan uang saja. Tetapi jika harus sepaket dengan mendapatkan Rut, sehubungan dengan perkawinan, levirat, atau kawin dengan ipar, itu ada di Ulangan 25 ayat 5-10. Maka penebus tidak bersedia. Penebus berpikir tidak membawa keuntungan baginya jika menebus Rut. Bisa saja karena ia sudah memiliki keluarga, ataupun jika lahir anak-anak laki-laki dari Rut, maka tanah yang ditebusnya tetap atas nama Elimelek. Maka akhirnya Boas yang menebus tanah itu sekaligus menebus Rut dan membina kehidupan keluarga bersamanya. Firman Tuhan memberi pesan kepada kita agar sebagai keluarga Kristen kita harus menjaga, mengasihi, dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Tidak ada keluarga yang terbentuk karena kesengajaan atau kebetulan. Semua keluarga dibentuk dalam rencana Allah yang mulia. Dalam perjalanan hidup keluarga, tentu akan berjumpa dengan tantangan dan pergumulan hidup. Hadapilah semuanya dengan iman bersama Tuhan, maka kemenangan yang gemilang akan menjadi bagian kita. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi tabur waktu pagi, NKB nomor 208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk minggunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk minggunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan berdoa umum dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Puji dan syukur hamba panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat penyertaan dalam kehidupan umat ciptaan-Mu. Karena kami telah menyelesaikan ibadah dari kolom 1 sampai kolom 6. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan itu dapat kami tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami selalu taat akan Engkau serta kami untuk gereja kami, Gemi Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, dari Ibu Ketua, pelayan khusus, Ibu Pendeta Jemaat, serta anggota jemaat, kiranya selalu diberkati dalam tugas kerja dan pelayanan dan aktivitas setiap hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan memberkati dari presiden sampai kepada tingkat di bawah, lurah, pala, biarlah Tuhan memberkati, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Apa yang dicita-citakan, segalanya program bisa terlaksana dalam tuntunan-Mu. Ya Allah yang bertakhta dalam
surga. Berdoa kami buat seluruh keluarga kami yang di Manado. Biarlah selalu dijaga dan diberkati terus. Ya Allah yang berada dalam kerajaan surga, hamba berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan itu bisa terpakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, hamba mau tahu doa kami belum sempurna. Namun sebelum itu keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau telah mengetahuinya terlebih dahulu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami umat-Mu. Bapa kami dalam surga, teruskan nama-Mu, datanglah kepada kami. Kami pada ini. Amin. Pada saat ini kita akan menutup ibadah kita dan mari kita menyanyi Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan, NKB nomor 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang mekar. Pada saat ini kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kolon kita bisa selesai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.